room itu kan ada 4 pengawas. Nah, di satu room itu ada pengawas 1, pengawas 2, pengawas 3, dan pengawas 4. Kalian bisa ngecek kalian pengawas berapa itu dari daftar nama pengawas yang sudah saya kirim. Jadi misalnya kalian nomor urut 1, berarti kalian pengawas 1. Dan kalian nomor urut 2, berarti kalian pengawas 2 gitu. Nah, tugas pengawas 1, 2, 3, dan 4 juga berbeda-beda. Untuk tugas pengawas 1, sebagai pembicara dan juga koordinir anggota pengawas ruang. Jadi nantinya pengawas 1 sebagai pembicara tata tertib dan juga koordinir anggota pengawas 2, 3, dan 4. Jadi yang mengkoordinir dari misalnya room 1, yang mengkoordinir pengawas dari room 1 yaitu pengawas 1. Kemudian tugasnya pengawas 2 yaitu dokumentasi acara dan juga mengecek format nama peserta. Dokumentasi acara yang dimaksud kalian cukup men-screenshot 1 kali, kalau bisa diperlihatkan pesertanya ya semua. Kemudian mengecek format nama peserta. Ini nantinya kan peserta memiliki format nama sendiri. Tugasnya pengawas 2 ngecek format nama peserta. Ngeceknya pada saat peserta baru memasuki Google Meet, itu langsung dicek namanya sudah benar atau belum. Kemudian tugasnya pengawas 3 mengatasi kendala dari peserta. Kemudian cadangan apabila pengawas 1 mengalami gangguan, dan yang terakhir mengecek kehadiran peserta. Jadi nantinya keempat pengawas ini akan memiliki daftar nama peserta dari room tersebut. Misal room 1. Jadi pengawas 1, 2, 3, dan 4 memiliki daftar nama peserta yang memasuki room 1. Yang bagian mengecek kehadiran di Google Meet itu dari pengawas 3. Kemudian pengawas 4 yaitu share screen file yang dibutuhkan dan juga share screen timer. Dan juga mengirim link presensi. Link presensi, jadi nanti kan link presensi ya, itu dikirimnya lewat room chat. Oh ya, ketinggalan. Untuk yang pengawas 3 tadi juga mencatat apabila peserta mengalami kendala. Itu bisa dicatat di HP maupun di buku, di kertas terserah. Itu dicatatnya kendalanya apa, pesertanya nomor urut berapa, dan juga nama. Nanti bisa dilaporkan PC ke aku sendiri atau ke grup pengawas. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan Rek, kalau misalkan ada yang ditanyakan. Soalnya kan besok ini yang megang kalian toh. Jadi kalau masih ada yang jangan sampai nggak ngerti ya pas hari H kerjanya ngapain. Jadi mumpung ada briefing pertama, meskipun nanti ada briefing kedua, silakan ditanyakan. Gak usah malu. Mungkin kurang spesifik atau perlu ulang. Ya, apa? Itu barusan yang resen. Iya, pertanyaan saya sama kayak Kak Luri itu Mbak, di kolom chat. Apakah di set itu tugasnya? Soalnya tadi agak kecepatan sih. Nanti oh iya, itu di-share kok setelah ini. Jangan cepet-cepet, Bil. Diulang, kalau misalnya tidak dengar, bilang, Rek. Bingung aku tadi, Mbak. Pengawas 1, pengawas 2 lanjut. Soalnya nada ngomongku emang cepet. Nanti, kalau emang kayak misalnya kamu pengawas 1 terus kamu kurang kedengeran gitu, enggak apa-apa. Aku ngulang gitu. Bilang aja. Enggak diulang ta, Dek Evan. Enggak sih Mbak, cuma tadi aja gitu. Intinya udah paham kok. Oh iya. Apa ada yang ditanyakan? Yang lain? Ya, Nisfi, silakan. Mau tanya ya, untuk jumlah yang peserta lomba yang masuk itu kira-kira berapa ya? Per room? Satu roomnya 20 sampai 21 peserta. Oh, berarti itu, oh ya masuk sih. Ya udah, terus mau tanya itu lagi. Ada untuk pembagian pengawas 1, 2, 3 sama cadangan itu nama-namanya gimana ya? Belum ya?
pembagian pengawas 1, 2, 3 dan maksudnya gimana? Tadi kan ada yang pengawas 1, ada pengawas 2. Nah itu nama-nama buat pengawas 1 itu siapa? Belum masih. Itu lihat di daftar pengawas yang sudah aku kirim Oh di itu grup. urut. Tuh, Betul. Oh ya wis. Kasih. iya sama-sama. Ada lagi, Rek, silahkan. Iya, Chef, silakan. Bil, boleh minta diulang yang pengawas 1 tadi tugasnya apa? Ketinggalan aku. Oh iya, jadi tugasnya pengawas 1 sebagai pembicara dan juga koordinator dari pengawas room tersebut. Yang bicara itu nantinya yang tata tertib itu dari pengawas 1. Kemudian pengawas 1 juga menjadi koordinator dari pengawas 2, 3 maupun 4. Istilahnya ketua dari pengawas di room tersebut itu pengawas 1 gitu. Izin menambahkan. Iya. Tadi yang ditanya pengawas 1 kah? Iya. Pengawas 1 kan tugasnya pembicara ya, dan koordinir anggota pengawas ruang. Nah, nanti pengawas 1 itu kalian yang memberikan sambutan, membacakan tatib, membacakan aturan pengerjaan soal, terus kalau bisa bikin grup room, grup apa ya? Grup apa, Bil? Grup pengawas room 1 gitu kan. Setiap roomnya itu bikin grup. Soalnya nanti kan kita nggak ngerti ya pas hari H itu mungkin si pengawas 1 itu terkendala. Jadi bisa di backup sama pengawas yang lain. Jadi kalian saling koordinasi di grup itu wes. Gitu. Jadi semuanya itu kalau bisa ntar lagi ya kan aku mau share screen terus pembacaan saya screen juga kalau bisa semua tuh memperhatikan karena yaitu tadi takutnya pas hari H kan kita nggak ngerti bakal terjadi apa, jadi harus saling backup lah gitu intinya. Gimana, Chef? Paham? Chefin atau bagaimana? Iya sudah paham Jobil, makasih ya. Oke, sama-sama. Ada yang tanya di chat untuk pembagian tugas apa tidak dan dalam pembagian tugas apa ini? Sudah nih, bentar lagi kalau nggak ada yang tanya, aku mau share screen tatipnya dulu sekaligus menjelaskan. Mohon maaf. Ya, Dek. Saya izin bertanya. Izin bertanya sekaligus izin konfirmasi mengenai tugas pengawas yang keempat, yakni share screen file yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua tadi apa ya, Kak? Nah, karena tadi terlalu cepat penyampaiannya dan saya juga agak bingung. Iya. Saya ulang. Yang pengawas 4, Bil, katanya, Bil. Oh ya, kamu ulang dari pertama, Kak, apa, Bil? Iya, wes tak ulang dari pertama. Nek kecepatan bilang ya. Tugas pengawas 1 yaitu sebagai pembicara. Pembicara yang dimaksud yaitu membacakan tata tertib dan juga menjadi koordinir anggota pengawas ruang. Tugasnya pengawas yaitu dokumentasi acara. Dokumentasi acara yang dimaksud yaitu cukup men-screenshot 1 kali, yang penting terlihat keseluruhan dan juga mengecek format nama peserta karena nantinya peserta itu ada sendiri dan pengecekan nama peserta dilakukan pada saat peserta memasuki Google Meet itu. Kemudian pengawas 3 tugasnya mengatasi kendala dari peserta dan menjadi cadangan apabila pengawas 1 mengalami gangguan dan juga mengecek kehadiran peserta di Google Meet. Jadi nantinya pengawas 1, 2, 3 maupun 4 memiliki daftar nama peserta di room tersebut. Untuk tugas pengawas 4, share file yang dibutuhkan seperti tata tertib. Maksudnya share screen file ini share screen file yang akan dibacakan oleh pengawas 1 dan juga share screen timer. Kemudian mengirim link presensi.
di grup chat gitu. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas Dek Fikri? Oke, untuk share screen timer ini timer yang bagaimana, Kak? Untuk timernya itu nanti ada info susulan Dek. Oh, Karena oke, Kak, terima kasih. Membandingkan. Ya, sama-sama. Iya, Nay. Aku mau, kalau misal ada peserta yang formatnya salah itu ya, itu mengingatkannya lewat apa? Apa secara lisan atau di chat? Langsung aja gitu secara lisan. Yang mengingatkan itu pengawas 1 atau pengawas berapa tadi? Pengawas 2 yang mengingatkan. Yus, makasih. Menambahkan untuk terkait username peserta itu kan emang sebelumnya udah masuk di Juknis ya, yang sudah dikirimkan sebelum hari H pelaksanaan, dan sebelum masuk ke room itu juga pasti nanti intinya banyak-banyak diingatkan, soalnya kan kalau mengganti nama di Google Meet itu kan memerlukan waktu yang agak lama ya dibandingkan kalau pakai Zoom. Nah, jadinya nanti itu pada saat pesertanya itu udah mulai masuk, nanti aja Nay, kalau aku sudah share screen-an. Saya yang lain dulu. Iya, kait yang tugasnya tadi, Rek. Silakan mau bertanya. Kalau enggak ada, dilanjut dulu ya. Silakan, Cu. Oke. Sudah masuk kah? Saya bahasa sudah kelihatan. Oke. Ini ya Rek, terkait tatip pengawas. Tatip pengawas ini enggak kalian bacakan kok nanti. Ini cuma informasi buat kalian, tatip kalian sebagai pengawas. Yang pertama, tatip pengawas nanti itu ya Rek, di rumahnya masing-masing. Terus yang pertama ya, pengawas wajib hadir di room Google Meet pada pukul 7.30, setengah 8. Pengawas wajib mengenakan PDH. Bagi yang perempuan menggunakan jilbab berwarna hitam. Bagi teman-teman yang mungkin belum dapat PDH, nanti bisa menggunakan kemeja hitam. Terus nomor 3, pengawas wajib mengawasi peserta lomba menggunakan laptop. Ini wajib biar pakai laptop agar pas kalian ngawasi itu bisa maksimal gitu. Kalau pakai HP kan nanti yang nggak enak juga. Jadi ini alasannya kenapa kok wajib menggunakan laptop. Yang keempat, pengawas wajib menghidupkan kamera dan menggunakan background Google Meet yang telah disediakan oleh panitia. Nah, ini selama mulai jam 7.30 sampai jam selesai yang kerjakan jam berapa? 10.30. Nah, 7.30 sampai 10.30 kalian itu wajib on cam. Kalau misalkan kalian mau ke belakang, mau ke kamar mandi, itu boleh off cam sementara, tapi nanti on cam kembali. Gitu. Terus nomor 5, pengawas gunakan username sebagai identitas dengan format nomor pengawas _ nama. Contoh, pengawas 1 _ Julia Ziki Auzora. Kalau misalkan pengawas 2 ya pengawas 2 gitu. Nah, nanti sebelum hari H, koordinator pengawasnya atau pengawas 1 itu ngingetin lagi, jangan lupa untuk ganti username pengawas yang lain. Enggak deng, yang bertugas itu siapa lagi ya? Pengawas 3 yang bertugas ngingetin peserta username. Pengawas 3 ya? Dua. Ya, pengawas 2 itu juga ngingetin
ya nggak cuma peserta ya, pengawasnya juga diingetin. Dipastikan sudah mengganti username-nya itu. Terus pengawas memastikan peserta sudah berada pada room Google Meet yang sesuai. 7. Pengawas wajib mempunyai data peserta pada room masing-masing. Nah, nanti kalian akan dikasihkan datanya sama si Nabila. Terus pengawas memastikan kehadiran peserta. Nah, yang tukang ngecek kehadiran peserta tadi pengawas 3. Nah, itu. Terus pengawas wajib menyediakan file soal untuk mengantisipasi terdapat pertanyaan yang diutarakan oleh peserta. Nah, untuk file soal ini nanti bakal aku kirim ke grup pengawas pada saat dekat-dekat si pesertanya mengerjakan soal. Jadi pas hari H itu aku baru ngirim. Nggak aku kasih sebelum hari H, soalnya takut ada kayak kecurangan gitu, ada yang membocorkan mungkin. Jadi untuk mengantisipasi itu, aku kasihnya mungkin hamin 5 menit sebelum pengerjaan soal ke kalian. Nah, semua itu, meskipun ya file soal nanti kan itu untuk mengantisipasi terdapat pertanyaan yang diutarakan oleh peserta. Nah, nanti kalau misalkan pesertanya itu tanya terkait ini, mungkin ada tampilan yang kurang jelas atau kadang ya, tapi semoga enggak sih. Gambarnya mungkin angkanya kurang jelas atau gimana. Nah, nanti kan itu kan sudah punya filenya toh. Itu nanti di share screen, ditanyain dulu yang mana dek soalnya. Baru kamu share screen. Yang bagian share screen itu pengawas 4. Nah, tapi meskipun yang bagian share screen itu pengawas 4, semuanya pengawas 1 sampai 4 itu diwajibkan untuk mengunduh file soal itu. Ya, barangkali nanti yang bagian share screen itu ada kendala, jadi bisa langsung di backup tuh. Terus pengawas wajib mencatat terkait segala kendala selama pelaksanaan lomba berlangsung. Nah, tadi kan katanya Nabila yang bertugas mencatat kendala kan pengawas 3 ya. Tapi kalau misalkan kalian semua mau mencatat, monggo gak apa-apa. Jadi gak harus pengawas 3 aja. Kayak gitu. Terus pengawas dilarang mengobrol dengan peserta dan pengawas lainnya jika tidak ada kaitannya dengan soal ataupun keperluan lomba lainnya. 12. Pengawas diperkenankan menggunakan HP tanpa diketahui oleh peserta. Nah, kalau misalkan kalian mau HP-an, itu usahakan jangan sampai kelihatan kalau kalian megang HP gitu, main HP gitu. Kan biasanya ada yang lihat ke bawah terus gitu. Nah, itu kalau bisa digunakan seperlunya aja. Soalnya tugasnya pengawas itu kalian benar-benar yang ngawasi peserta. Dan ya kalau bisa harus maksimal gitu kan, online juga. Gitu. Terus pengawas mengingatkan peserta jika waktu kurang 30 menit dan 10 menit. Ini tugasnya pengawas 1. Pengawas dilarang meninggalkan room sebelum seluruh peserta telah menyelesaikan pengerjaan soal dan meninggalkan room. Jember, 5 September 2021, TTD Panitia. Dan ditanyakan terkait tatip pengawas. Tanya, Cu. Oke. Ini, cara ganti nama di Meet itu gimana? Oh, nggak ngerti. Ada kok di YouTube. Nanti dikasih tahu, wis. Ya, wis. Oke. Kasih. Ya, nanti dikasih tahu di grup pengawas. Ya. Ada lagi? Iya, Inaya. Aku mau tanya ini, kan ini pakai Google Meet ya, nanti ngawasinnya itu kan ngeliatin peserta yang lagi ngerjain. Nah, itu kan kalau Google Meet 20 orang nggak tampil semua sih. Bisa disetting kok. Oh, ya wis, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Ingin bertanya, Kak. Ya, silakan. Untuk poin ke-13, itu yang mengawasi waktu kurang 30 menit dan 10 menit itu pengawas 4
atau pengawas 1? Tadi sepertinya pengawas 1 saya dengar. Iya, yang bilang kan, Dek, kurang 30 menit, itu pengawas 1. Oh baik Kak, jadi yang bilang seperti itu pengawas 1, untuk yang timer itu pengawas 4, seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Terkait timer nanti ini ya, info fixnya diinfokan kembali pada saat briefing pengawas 2. Jadi pas briefing bareng pengurus itu kalau kita share screen timer, maka kita kayak nggak bisa ngawasi gitu. Jadinya nanti itu mau dibicarakan kembali. Nanti kok kita dari Nabila ataupun aku itu mesti ngingetin kok di grup pengawas, jangan lupa ntar lagi kurang 30 menit, tolong diingatkan kayak gitu. Nanti kita saling koordinasi lah gitu. Baik Kak. Ada lagi? Ya Pak Rek, kalau nggak ada dilanjut ini. Belum ada, Jo. Lanjut ya. Ya. Tertib peserta. Apa sudah ganti share screen-ku? Sudah. Ya. Ini tertib peserta ya. Minta tolong diperhatikan benar-benar. Yang pertama, peserta wajib berpakaian rapi mengenakan seragam sekolah. 2. Pada pukul 8.15 sebelum pembacaan tata tertib, peserta harus sudah berada pada room Google Meet dan melakukan presensi melalui room chat yang tersedia. 3. Peserta yang datang terlambat diperbolehkan masuk dan mengerjakan soal sesuai dengan batas waktu yang tersisa, atau dengan kata lain tidak ada penambahan waktu dari panitia. Siapa itu? Yang poin mana tadi, Miss? Oh ya, poin 3, peserta yang datang terlambat diperbolehkan masuk dan mengerjakan soal sesuai dengan batas waktu yang tersisa, atau dengan kata lain tidak ada penambahan waktu dari panitia. Nah, sekedar informasi untuk pengawas, barangkali nanti butuh jika ada yang tanya terkait ini. Nanti itu ketika peserta mengerjakan terus mereka tiba-tiba log out gara-gara terkendala sinyal, nah nanti itu mereka bisa login lagi tanpa harus mengerjakan ulang dari awal. Jadi mereka tuh bisa login dan data yang sudah tadi dijawab itu kesimpan, tetapi urutan soalnya itu bakal ngacak lagi gitu, tapi jawabannya kesimpan gitu. Terus nanti itu di soal itu ada timernya. Jadi
jam mulainya jam 8.30 kan. Ya wes, bisa dikerjakan pada saat jam 8.30 itu aja. Dan itu nanti ada timernya. Jadi untuk yang telat-telat, ya yang peserta datang terlambat itu, ya wes bakal kemakan waktunya, kayak gitu. Terus poin keempat, username yang digunakan pada Google Meet harus sesuai dengan aturan tata nama yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini tadi terkait username Google Meet itu kan emang sudah ada ya tertera gitu di Juknis. Kalau contoh penulisan username itu kayak gitu, 002_SD_Julieta Ziki Auzora. Itu kan sudah diinfokan sebelumnya. Nah, dan kami tuh nanti bakal selalu mengingatkan mereka untuk segera mengganti username-nya itu. Soalnya kan kalau misalkan di Google Meet itu nggak kayak Zoom kan ya, masih harus ngerubah email kan, kayak gitu. Jadinya tadi itu tugasnya pengawas 2 kan mengecek format nama peserta. Nah, nanti itu bisa dicek mulai dari mereka masuk jam 7.45. Nah, jam 7.45 itu kalian boleh langsung ngecek ya. Kalau misalkan ya ada yang masih salah username-nya itu bisa dikasih tahu dan segera dibenarkan gitu. Tapi kita mengusahakan agar peserta itu sudah menggunakan format username yang sudah ditentukan gitu, biar nggak ada kan agak makan waktu sih kalau misalkan masih ganti pas hari itu juga. Nah, jadi kayak gitu. Terus yang kelima, peserta wajib menyediakan kertas buram atau HVS yang digunakan untuk menghitung pengerjaan soal maksimal 3 lembar. Terus sebelum mengerjakan soal, peserta wajib menunjukkan kertas buram atau HVS ke pengawas untuk memastikan tidak ada tulisan atau catatan apapun yang berbau kecurangan. Nah, sistematika pengecekannya kan satu room ada 4 pengawas, ada pengawas 1, 2, 3, 4, dan satu room itu terdiri dari 20 peserta. Jadi nanti itu kayak gini, misalkan si pengawas 1 pembicara itu bilang silahkan nomor peserta 001 sampai 004 disilakan untuk menunjukkan kertas buramnya itu. Nah, kan sudah tuh 4 orang ya nunjukkan kertasnya. Kertasnya itu nanti yang ditunjukkan itu gini, kan ada 3 lembar. Satu-satu ditunjukkan bolak-balik. Kalian melihatnya dari atas sampai bawah, belakangnya juga gitu. Terus lanjut dah kertas kedua, kertas ketiga. Kalau sudah, ya selesai. Nah, jadi kan 4 orang ya, 4 orang itu 4 pengawas. Pengawas 1 itu ngecek peserta nomor 1, pengawas 2 ngecek peserta nomor 2, 3, 4, 4. Kalau sudah selesai, oke selesai. Pengawas 1 bilang, selanjutnya 005 sampai 008. Lanjut, pengawas 1 ngecek nomor urut 5, pengawas 2 6, pengawas 3 7, pengawas 4 8, dan seterusnya 4 orang lagi. Jadi 20 bagi 4 5. Jadi 5 pengulangan manggil gitu. Dari sistem pengecekan kertas HVS, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Gimana kita bisa tahu peserta itu cuma ada 3? Misal ada peserta yang ngerjakan di meja, nah di bawah meja siapa tahu ada kertas lagi. Nah itu bagaimana, Kak? Ya, nanti itu tadi tuh ya pas briefing sama pengurus itu mending di ini selain menunjukkan kertas HVS itu device yang yang pakai Google Meet itu
juga menunjukkan sekelilingnya kayak gitu. Jadinya nanti kan Izin masuk. Ijo. ya Bil. Nah, jadi gini, kalau misalnya dari pertanyaan adiknya tadi kan takutnya di bawah meja ada kertas lagi. Pada saat menunjukkan kertas tersebut, itu jadi nunjukkannya itu enggak langsung 3 ditunjukkan semua, enggak, tapi satu lembar dan itu bolak-balik. Kemudian usahakan kalian melihat keseluruhan kertas. Maksudnya melihat keseluruhan itu dari atas sampai bawah dan juga memastikan kalau memang di kertas tersebut tidak ada oret-oretan atau catatan sama sekali. Dan kalau misalnya pun dia sudah nyiapkan kertas di bawah meja atau ditaruh di mana, kan untuk pesertanya itu kan menunjukkan tangan dan juga menunjukkan di tengah badan dia. Jadi misalnya kalau emang tangannya ke bawah dan mau ngambil kertas pasti ketahuan kok gitu. Ya apa, Dek? Dan juga nanti itu jadi anak pesertanya juga disuruh menunjukkan kayak sekitarnya gitu, Dek. Enggak maksudnya. Jadi misalnya dia di ruangan kamar atau apa, ya disuruh menunjukkan benar-benar di situ cuma ada dia, tidak ada orang gitu. Baik Kak, izin bertanya kembali Kak terkait hal lain. Misal kita kan ngecek ya Kak, nanti peserta kan disuruh kertasnya dibalik gitu kan Kak? Coba kertas yang satunya. Nah, itu sedangkan kita ngeceknya bareng-bareng berempat. Apa itu enggak rame nanti Kak? Oh enggak. Oh berarti gini deh ngeceknya itu. Bukan bareng-bareng enggak. Misalnya kan pengawasnya kan ada 4 ya. Iya Kak. Nanti itu buat kayak bilang kertasnya dibalik itu gantian gitu deh. Misalnya pun kalian barengan juga kayak pastikan salah satu ada yang ngalah gitu sih, nggak mungkin langsung diteruskan lagi gitu. Jadi nanti koordinasi antar pengawas di room itu udah kamu sama teman-temanmu gitu. Iya, ya baik Kak, mungkin dari saya itu aja dulu. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih Dek. Dek Intan paham bener kan yang barusan dijelaskan Nabila? Iya Kak. Oke. Kalau agak paham jangan pura-pura paham ya, Rek. Iya. Ya apa terkait sistematika pengecekan kertas, apa ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada tak lanjut yang poin 7. Sebentar Ju, mau nambahkan lagi. Oh ya. Untuk pengawas ini itu kan kalian harus siap-siap on cam terus ya Rek selama pelaksanaan dan juga diwajibkan memakai laptop. Jadinya dari sekarang bisa bilang aku kalau memang ada kendala pada laptopnya, entah itu nggak muncul suara atau apapun itu kendalanya, bisa bilang aku, jangan bilangnya pas dadak atau pas hari H gitu. Untuk yang mengalami kendala bisa PC aku langsung. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi kah? Laptopku kalau Zoom bisa tiba-tiba mati. Kalau terlalu panas. Ya Pak Bil. Itu terlalu panas tuh maksudnya baterainya habis atau harus dicas terus gitu Mak? Reva. Kayak itu nih panas. Tahu nggak sih bawahannya laptop itu, yang laptop bagian bawah itu kadang, tapi itu nggak mesti juga sih. Akhir-akhir ini tuh mulai kumat lagi. Kemarin tuh udah enggak, tapi akhir-akhir ini kumat lagi. Jadi kalau kita zooman gitu ya, dapat berapa menit, habis itu dinyalakan lagi, nanti kadang itu bisa lanjut terus, kadang itu langsung mati. Kadang itu bisa mati lagi kalau buka Zoom. Oh, berarti
Berarti nanti kalau emang misalnya ada kendala di laptop, langsung bilang ke grup pengawas atau PC aku langsung ya. Kalau ada kendala di laptopmu pas waktu pelaksanaan tersebut. Ya, iya. Oke. Ada lagi, Rek? Ada, Mbak. Oke, lanjut. Selama pelaksanaan lomba, peserta wajib menghidupkan kamera dengan ketentuan sebagai berikut. Poin A, device yang digunakan peserta untuk Google Meet harus menampakkan bagian samping badan dan juga device yang digunakan untuk mengerjakan soal. Contoh sebagai berikut. Kedua, kertas buram yang digunakan untuk menghitung pengerjaan soal harus terlihat oleh kamera. Nah, setelah pembacaan tatip, kalian harus memastikan ya, semua pengawas harus memastikan si pesertanya itu sudah memposisikan dirinya seperti contoh yang sudah ada di tatip ini. Jadi pada saat pengawas nomor 1 membacakan tatip, itu kalau bisa pengawas lainnya itu ngecek posisinya mereka. Jadi setelah pembacaan tatip, mungkin nanti tinggal nggak banyak-banyak kerja lagi gitu, dan nggak mengeluarkan banyak waktu terlalu lama gitu. Kertas buramnya nanti pas mereka pantau terus ya, Rek. Siapa tahu nanti pas tiba-tiba ngerjakannya di bawah meja. Jadi tuh harus selalu tampak di kameranya. Tuh. Terus nomor 8, selama pelaksanaan lomba, peserta tidak diperkenankan menghidupkan mikrofon kecuali ada keperluan untuk menyampaikan kendala. 9, peserta dilarang mengerjakan soal sebelum ada instruksi mulai tes dari panitia. Terus 10, panitia tidak melayani pertanyaan apapun tentang redaksi soal, kecuali terdapat ketidakjelasan mengenai tampilan soal. 11, peserta dilarang membawa catatan, kalkulator, atau alat bantu hitung lainnya. 12, peserta dilarang bekerja sama dan mencontek dengan peserta lain atau melakukan hal curang lainnya. 13, peserta dilarang meninggalkan room sebelum batas waktu yang telah ditentukan. 14, pada saat pengerjaan soal, peserta tidak diperkenankan meninggalkan tempat untuk kepentingan pribadi, misalkan ke kamar mandi atau yang lainnya. Nah, jadi pada saat mengerjakan soal, wajib tidak boleh meninggalkan tempat. Kalau misalkan mereka mau ke kamar mandi, sisa waktu pembacaan tatip sama aturan pengerjaan soal itu digunakan untuk memberi instruksi itu. Misal ya, pembacaan tatip 5 menit selesai. Setelah itu, apa ada yang ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada kan masih nungguin waktunya ya, 8.25. Kalian bilang yang mau ke kamar mandi silahkan mulai dari sekarang, karena nanti udah nggak boleh ke kamar mandi. Atau mungkin ada yang masih mau ngambil perlengkapan alat tulis, silahkan dari sekarang, kayak gitu. Terus 13, ketentuan buat penyisihan. Poin A, peserta jenjang SD, SMP, dan SMA yang berhak lolos ke babak semifinal adalah 25 peserta dari setiap jenjang berdasarkan nilai tertinggi. Poin B, jika pada penilaian penyisihan ke babak semifinal terdapat nilai yang sama pada batas akhir, maka pertimbangannya dilihat pada jumlah soal terbanyak yang dijawab benar. 16, bagi peserta yang melanggar tatip tersebut akan didiskualifikasi dan dinyatakan gugur. 17, apabila terjadi hal yang di luar kendali seperti gangguan koneksi atau jaringan, maka hal tersebut di luar tanggung jawab panitia. 18, keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Udah. Oh iya, buat pengawas 1 sampai pengawas 4 nanti juga wajib download file tatip ini. Jari, jangan sampai nggak pas kalian bacain itu nggak lancar gitu. Jadi kalau bisa intonasinya, penekanannya, tanda bacanya,
koma-komanya itu jangan sampai salah pas sudah membacakan tatib di depan pesertanya nanti. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan terkait tata tertib peserta. Oke, Nisfi. Silahkan. Izin tanya ya, kalau buat nanti ini sebelum hari H, itu apa ada simulasi buat ini ya? Ada, Nisfi. Oh ada, ya udah. Kasih. Ya. Tadi Inaya kayak raise hand deh. Nggak jadi Jo, pertanyaannya kayak punya Nisfi. Oh ya. Lagi Rek? Izin tanya kembali Kak. Itu di layar kan posisinya misalkan ngitungnya itu sepertinya dari arah kiri nggih Kak? Iya, nanti kalau misalkan dari arah kanan boleh, yang penting kayak gitu nanti posisinya ya. Yang penting itu apa kayak oret-oretannya itu kelihatan gitu tak Kak? Iya, mereka mengerjakan itu, mereka ngitung kelihatan kamera gitu deh. Iya. Iya Kak, terima kasih. Sama-sama. Nanti pas simulasi itu kan mereka juga kita juga ngasih tahu gitu posisinya pas hari H itu kayak gimana. Jadi kemungkinan kalian ngatur peserta pas hari H itu sedikit gitu karena sebelumnya sudah ada simulasi kayak gitu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan Rek, yang mau tanya. Tanya lagi. Ya nih. Buat simulasi itu, yang simulasi ini antar panitia aja, apa ada pesertanya juga? Nanti itu yang Halo, suaraku jelas? Baru jelas, Jo. Ya, nanti itu yang briefing kedua itu kita coba simulasi pakai Google Meet. Nanti yang briefing yang bareng pesertanya itu juga ada kita ya, Bil. Tapi perwakilan pengawas. Enggak pengawas di room itu ikut. Itu. Jadi misal diambil dari pengawas yang room 1 aja gitu. Nanti diinfokan lebih lanjut. Tapi kalau bisa jangan buat pengawas sendiri simulasinya itu jangan sekali ya. Soalnya takutnya dari pengawas sendiri kan banyak. Nah dari sekian banyak pengawas itu takutnya ada yang nggak paham. Kayak aku ini misal takut ada kesalahan apa gitu. Benar paham sekali join paham terus apa ya lupa gitu. Kalau bisa jangan sekali ya. Saran sih. Ya, makasih sarannya Nis. Ada lagi Rek? Mau saran-saran boleh. Ada lagi Rek yang tanyakan? Belum ada paling Jo. Belum ada ya. WC tak lanjut dulu. Nanti semisal kalian tiba-tiba muncul pertanyaan, gak apa-apa wes, utarakan aja. Aku mau share screen teks pengawas.
Udah ganti share screen-ku. Udah. Nah, ini nanti kan dipegang sama pengawas satu ya, sebagai pembicara. Tapi ya sama kayak tadi, kalau bisa semua pengawas ngunduh juga file ini. Nanti aku kirim kok. Nah, teks pengawas yang aku share screen ini itu hanya sebagai gambaran loh, kayak gimana nanti kalian alurnya alurnya pas kalian jadi pengawas itu kayak gimana aja. Tapi misal kalian mau improvisasi, maksudnya nggak sesuai sama kayak ini pun boleh kalimatnya. Yang penting nggak salah gitu. Misal kalian baru perkenalan di jam 8.15, nah itu jangan, sesuaikan sama waktu yang sudah tertera di sini. Jadi nggak mau persis boleh, mau nggak persis juga boleh gitu. Pertama, ini ya, setelah seluruh peserta memasuki ruangan. Jam 8 itu bilang dah pengawas satunya. Sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama kakak Inayah Landari. Selamat datang dalam acara. Nah ini, adik-adik sebelum mengerjakan soal, silahkan persiapkan terlebih dahulu alat tulis yang dibutuhkan dan jangan lupa mengisi link presensi yang sudah kakak kirimkan di room chat. Silahkan dicek ya. Nah, pada pukul 8.00 ini, yang tukang ngirim presensi tadi, pengawas 4, ketika pengawas 1 memberikan sambutan, itu sudah si pengawas 4 ini sudah mengirimkan link presensi ke room chat. Jadi setelah si pengawas 1 bilang silakan dicek ya, nah itu sudah bisa diakses sama mereka. Terus setelah saya melakukan presensi, itu dikasih waktu presensi berapa menit, terus 3 menit lah, kan nggak terlalu lama juga toh kalau presensi itu. Nah setelah sudah ditanyain gimana, setelah selesai 3 menit ya, tanyain gimana dek, sudah presensi semua, apa ada yang terkendala. Nah, jika ada yang terkendala presensi, itu sistematikanya kayak gini. Pengawas mempersilahkan peserta yang terkendala untuk bersuara. Terus pengawas mencatat identitas peserta yang terkendala. Nah, nanti kan misalkan ditanya, iya, gimana, ada yang terkendala kah? Gitu. Misal, saya mbak, gitu kan. Nah, kamu suruh bersuara lagi, gak apa-apa kan, identitasnya itu kamu catat dari username-nya mereka. Gitu. Nah, setelah dicatat, dikirimkan ke grup pengawas. Nanti biar dipresensikan, gitu. Terus sudah nggak ada kendala lagi. Jam 8.15 pembacaan tatip sambutan. Bentar. Pembacaan tatip dan petunjuk pengerjaan. Sebelumnya kakak akan memulai. Pengawas melakukan share screen dan membacakan tatip. Nah, yang bagian share screen itu harus semuanya itu harus sudah siap file tatip. Ya, sudah siap. Pengawas 1, 2, 3, 4 itu sudah membuka file itu. Jadi setelah si pengawas 1 bilang kayak gini, pengawas 4-nya itu sudah bisa langsung melakukan share screen tatipnya itu, biar nggak terlalu lama nunggu, gitu. Sudah dibacakan tatipnya, sama terus pengerjaan soalnya juga sudah dibacakan. Terus apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, menunggu instruksi selanjutnya ya. Nah, kata PP ku, panitia pengarah itu,
kemungkinan mereka bertanya itu sebenarnya nggak terlalu besar. Mungkin mereka hanya butuh pengulangan poin saja, kayak gitu. Nah, kalau ada sisa waktu pembacaan tatib sama petunjuk pengertian soal, itu tadi peserta yang ini yang mungkin mau ke kamar mandi itu dipersilahkan pada saat itu mumpung sisa waktu. Nanti jam 8.25 suruh kembali lagi, gitu. Udah ya, jam 8.25 sekarang. Silakan mengakses link soal untuk melakukan login dengan mengisikan username dan password terlebih dahulu. Jangan klik mulai terlebih dahulu sebelum ada instruksi dari kakak, ya adik-adik. Untuk linknya sudah dikirim di grup WhatsApp peserta, atau bisa juga mengetikkan link yang sudah tertera pada file tatib yang kakak share screen ini. Jadi nanti mereka tatibnya diarahkan ke yang bagian link ya. Tapi juga sudah dikirim kok di grup WhatsApp peserta. Jadinya nanti terserah mereka mau kayak gimana. Gitu. Nah, sudah mereka login, nunggu ya. Kan nggak boleh klik mulai dulu, tunggu 8.30. Nah, setelah 8.30 mulai. Silakan klik mulai ya adik-adik, bisa dikerjakan dari sekarang, jangan lupa berdoa semangat. Nah, terus pengawas 1 itu mengingatkan jika kurang 30 menit pada pukul 10.00 dan 10 menit terakhir pada pukul 10.20. Sudah selesai ya mengerjakan mereka. Adik-adik waktunya sudah selesai, ini jam 10.30. Adik-adik waktunya sudah selesai, silakan klik submit. Untuk pengumumannya nanti akan diberikan informasi lebih lanjut di grup WhatsApp peserta. Silakan keluar dari dari roomnya kayak gitu. Nah, di sini ada sistematika pelaporan kendala soal ralat. Jadi kan tadi itu file soal yang aku kirim ke kalian yang bentuk PDF itu tuh untuk menunjukkan untuk menunjukkan kalau misalkan ada yang kurang jelas kan. Nah, tapi ralat yang dimaksud di sini itu soalnya tuh salah soal atau mungkin apa ya, intinya itu salah lah, mungkin angkanya atau apanya kan nggak tahu ya, barangkali ada tapi semoga nggak ada sih. Nah, sistematikanya kalau kayak gitu kan pesertanya pasti bilang kan, jadi kayak gini, soal cacat, terus peserta melaporkan kepada pengawas melaporkan pada CO soalnya aku ya, terus CO soal melaporkan pada pihak Primagama, terus instruksi diterima oleh CO soal, lalu instruksi diserahkan kepada pengawas, dan pengawas menyerahkan kepada peserta. Itu sistematikanya kalau ada soal yang ralat. Jadi soal yang baru itu akan aku kirimkan melalui dalam bentuk Word. Jadi yang akan share screen nanti kepada mereka itu yang file Word-nya, yang soalnya sudah diralat itu. Itu kalau soal yang salah itu diketahui terlebih dahulu oleh peserta. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga soal yang salah itu kalian dulu yang tahu. Kan kalian punya itu ya, punya file soalnya itu. Mungkin kalian baca-baca atau mungkin ikut nyoba ngerjakan terus ketemu soal yang salah mungkin. Nah, itu kalau misalkan ada kayak gitu, itu kalian langsung ngecek aku mengubah soal. Terus kalau misalkan kan aku sudah terkonfirmasi salah soalnya, aku mungkin nanti lapor ke pihak Primagamanya. Nggak ngerti nanti dari pihak Primagamanya bisa langsung ubah di web soalnya itu atau gimana, nggak ngerti. Pokoknya kalian konfirmasi dulu ke aku. Nanti kalau sudah dapat info terkait itu dari pihak Primagamanya, nanti akan diinstruksikan ke pengawas, baru ke pesertanya lagi. Kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Ada, Kak. Gimana? Izin tanya, Kak. Ini misalkan yang nanya gini, Kak, gimana kalau misalkan ada soal, mereka bilang kalau misalkan soal itu udah ada jawabannya, sedangkan kita tahu itu pasti ada jawabannya. Gimana cara kita jawabnya?
kalau soal itu sebenarnya ada kunci jawabannya. Cuma mereka tuh merasa tidak ada jawabannya gitu tuh Kak. Gimana kita jawabnya? Sebenarnya di tatip itu tadi ada peraturan kan, tidak apa ya, tidak melayani pertanyaan dari peserta tentang redaksi soal kecuali mengenai tampilan soal gitu. Jadi menurutku kamu bacakan kembali tatip itu, yang poin itu. Semisal apa ya? Kalau misalkan emang benar-benar salah, misal cuma soal aja, nggak ada pertanyaannya gitu, nah itu baru yang direspon gitu. Paham nggak maksudku ya? Iya Kak, paham. Jadi nanti dibacakan kembali tata tertibnya, itu ya Kak. Iya. Makasih Kak. Insya Allah ada jawabannya semua kok. Ya nggak ngerti ya mereka paling sing. Enggak ada. Ya intinya gitu lah. Ada lagi Ra yang tanyakan? Misi Mbak. Aku mau tanya tuh. Iya. Siapa dulu nih? Luri. Oke. Jo, aku mau tanya itu yang di 825 yang tadi yang apa tuh ya? Instruksi yang login. Nah, misal pas anaknya itu apa dikasih tahu dulu ke tatipnya peserta. Takutnya ya kalau misalnya login gitu, kadang ada yang tiba-tiba tuh gak sengaja kepencet mulai duluan atau karena gupoh itu langsung mencet mulai duluan karena takut ada waktunya gitu, itu gimana? Itu soal hanya bisa dikerjakan pada pukul 8.30. Oh, oke. Tuh, Rek. Kalau mau klik mulai jam 8.25 ya Kak apa-apa, tapi gak bisa. Oh, Jo mau tanya juga. Itu di soalnya itu nantinya itu apa ada ini ya, timernya juga? Iya, ada. Oke, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Siapa tadi ya yang mau tanya? Saya Mbak, izin tanya. Oke. Itu untuk sistem soalnya nanti kalau misal kan ini kan online, biasanya itu kan ada beberapa siswa itu jaringannya error atau wifi-nya tiba-tiba mati, itu gimana Mbak? Apakah bisa login kembali gitu? Waktunya berkurang atau enggak atau gimana? Tadi kayaknya aku sudah menjelaskan deh. Oh, udah. Tidak apa, tak ulangi lagi. Jadi yang ini loh, ketika mereka ke logout ya, gara-gara kendala jaringan, itu mereka bisa login lagi kan, tanpa harus mengerjakan soal dari awal. Tapi nomor urut soalnya itu sudah ngacak lagi, tapi masih kesimpan jawabannya. Nah, terus apa tadi? Kan ada timernya. Nanti apa Dek? Tadi Dek pertanyaannya. Iya, intinya terkendala jaringan gitu Mbak. Terutama kalau bisa nggak bisa hidup gitu. Kameranya mati gitu. Kameranya mati. Tiba-tiba logout dari Gimit juga gitu. Oh, kalau misalkan kalau terkait pengerjaan soalnya ketika mereka ke logout itu nanti pasti berkurang kan, sudah kepotong gitu waktunya. Terus kalau misalkan mereka tiba-tiba keluar dari Google Meet kan. Nah, nanti itu si pengawasnya segera lapor bilang ke grup pengawas atau ke Nabila, peserta ini ke logout. Tapi nanti kan mereka bisa masuk lagi gitu Dek, bisa masuk lagi. Kan sudah ada pasti dikirimin itunya, link Zoom-nya itu. Dan link soalnya juga masih ada di grup peserta itu. Jadinya mereka masih bisa mengakses kembali. Gitu kan, Bi? Bila hilang. Gitu Dek, gimana Dek?
Jadi Masih kalau misal keluar dari Google Meet gitu, peserta itu wajib lapor apa enggak? peserta wajib lapor. Iya, maaf Kak, saya tadi apa gitu. Ya apa Bil? Nabila mana ya? Sebentar Jo, HP ku masih lemot tadi buka Zoom. Itu kalau misalnya pesertanya keluar dari Google Meet, itu pengawasnya adik yang lapor. Karena kan dari tanggung jawab pengawas sudah kalau misalnya peserta ada yang keluar Google Meet. Nanti kalau yang keluar itu misalnya nomor urut 001 itu ya namanya siapa, itu bisa langsung PC aku atau bilang ke grup pengawas, tapi lebih baik PC aku aja sih, nanti aku sampaikan ke grup jenjang begitu. Itu Bil, tadi katanya adiknya si pesertanya perlu lapor juga apa enggak? Biasanya kan Mbak aku ngelokot. Iya, nanti kan kalau misalnya adiknya ada kendala, pasti itu PC bilangnya di grup jenjang Jo. Jadi kan aku yang tahu. Ya dek gitu dek. Ya nanti aku sampaikan ke pengawasnya kalau misalnya peserta ini ada kendala ini gitu. Oh, jadi dari pengawas cuma ngawasi gitu ya Mbak. Kalau misal nanti order gitu langsung lapor gitu guys ya. Iya. Ini dicatat juga dek, itu masuk kendala soalnya. Nanti perlu dilaporkan juga pas evaluasi panitia. Ya, pokoknya dicatat terus sekecil apapun kendalanya itu tetap dicatat. Terus pembagian kalian ngawasi, mungkin itu nanti terserah koordinatornya ya, terserah pengawas satu. Mungkin apa sistemnya mau, oh kamu ngawasi 1 sampai 5 atau bagaimana, atau apa, lihat apa nih sih baris roomnya itu apa gimana, itu nanti terserah bos ya. Intinya adanya grup pengawas yang setiap room itu untuk mengordinasikan sistem pengawasnya itu juga gimana mengawasinya biar nanti maksimal juga kalian mengawasi pesertanya itu. Ada lagi kah? Oh iya Mbak, ada lagi. Kalau misal tiba-tiba siswanya itu ada pemadaman gitu Mbak, resiko peserta gitu berarti ya? Bukan tanggung jawab peserta. Bukan tanggung jawab pengawas, panitia maksudku. Ya wes. Jadi udah resikonya gitu wes ya? Iya. Nggak ada apa gitu? Dek, tadi itu apa ya? Itu kan masuk kendala kan, dicatat juga. Tapi katanya Cakil tadi, kalau misalkan anak anak SD itu suruh menghubungi pembinanya juga, soalnya kan masih bocil, agak polos gitu loh, nggak ngerti apa tadi lo katanya Cakil, Bil. Itu kak misalnya kebingungan itu lebih baik kalau yang SD itu kayak pulang ke pembina atau ke orang tuanya gitu, karena kan masih gaptek akan kayak gini-gini itu sih, kasihan gitu kalau misalnya kebingungan. Tapi lah pemadaman kayak ya wes. Tapi nanti dari pesertanya pasti konfirmasi ya ke kita. Pemadaman pun kan biasanya H-3 atau H-2 kan dikasih tahu sih Jo. Jadi dari peserta juga udah tahu kayaknya kalau misalnya ada pemadaman di rumahnya dan bisa mencari kayak jalan keluar gitu. Izin masuk ya, kalau di desa itu nggak ada pemberitahuan biasanya, tiba-tiba padam aja. Bil. Beda guys. Kalau di kota iya ada, kalau ada Soalnya aku seminggu sebelumnya itu biasanya dikasih tahu. Ini kan nggak ada. Tapi ya wes, ikut resiko wes. Ya iya, resiko ditanggung penumpang. Ya sebelumnya kalau ada pemadaman ya dicek laptopnya sudah ada. Nyewa genset. Kan pakai data bisa. Lah iya itu.
Lagi, Mbak. Mbak izin bertanya. Silakan. Itu kan tadi di tata tertib peserta ada poin yang menunjukkan kertas buram. Nah, itu ditunjukkan pas apa? Apa setelah pembacaan poin atau setelah pembacaan tata tertib keseluruhan? Setelah pembacaan tata tertib keseluruhan. Oh, ya Mbak. Makasih. Iya, sama-sama. Lagi, Mbak. Saya Mbak izin bertanya. Oke. Terkait yang nggak ditanyakan Yumar tadi, kan ada pas nunjukin kameranya ke samping device itu Mbak. Nah, itu juga setelah pembacaan tatip selesai. Iya. Setelah kalau yang nunjukin itu sih apa kayak di ruangan itu kan Dek ya, yang maksudnya. Iya. Itu setelah itu apa ngeceki kertasnya itu. Baik Mbak, makasih. Iya, sama-sama. Kalau kira habis ini apa Ju? Tatip pengawas sudah Tah? sudah. Nera 8 menit lagi. Iya, yang dibingungkan silakan ditanyakan daripada apa kayak bingung sendiri gitu loh nanti. Atau kalau malu bisa PC aku atau dan yang laptopnya ada kendala-kendala apapun itu langsung bilang ke aku ya Rek. Sebenarnya ada file apa? Petunjuk pengerjaan kan, aturan pengerjaan soal. Tapi kayak itu cuma dibacakan aja kok, nggak terlalu ngaruh ke pengawas. Jadinya nggak perlu tak share screen. Terus nanti itu kan setelah pembacaan tatip, terus selanjutnya itu pembacaan aturan pengerjaan soal. Nah, biar nggak kalian share screen 2 kali, jadi tuh nanti aku gabungin 2 lembar pertama itu file tatip, 2 lembar kedua itu nanti file aturan pengerjaan soal. Jadi tinggal scroll aja. Gimana? Sudah ditanyakan? Mbak izin nanya lagi. Ya, silakan. Itu kan tadi udah dijelasin kalau apa sebelum hari H ada meeting lagi DM lah istilahnya. Itu pas DM itu sama peserta, itu peserta juga udah nggak cuma diajari cara ganti nama tapi udah dipastiin udah ganti nama pas itu apa belum? Gimana? Apa cuma diajari gitu? Gimana? Maksudnya itu soalnya geremeng Dek suara muda. Pas TM itu peserta cuma diajari cara ganti nama, cara rename atau udah dipastiin pas technical meeting itu udah ganti nama? Takutnya nanti pas hari H masih belum paham ganti nama gitu. Oh ya. Jadi sebelumnya itu aku ngirimkan video dan juga tata cara untuk mengganti nama di Google Meet dan aku informasikan bahwa pada saat technical meeting mereka sudah format namanya itu sudah sesuai dengan tata tertibnya gitu Dek. Oh, jadi pas technical meeting itu udah fix namanya itu ya Mbak? Ya, tinggal tapi pengawas juga ngawasi ya, misalnya ada anak yang belum diganti gitu format namanya, itu nanti kayak dicatat terus dikirim ke aku gitu, atau langsung gini aja wes, kalian bilangkan gitu on mic ngasih tahu kalau dek ini belum sesuai ya Dek, gitu. Siap Mbak. Jadi kan sebelumnya bisa belajar gitu.
pas hari H, jadi sudah benar gitu. Ya, apa wes paham? Siapa tadi yang tanya itu? Paham, Mbak. Ya sebenarnya pas simulasi bareng peserta itu acara intinya itu mereka tuh nyoba ini kan, nyoba login sama nyoba ngerjakan soal 5 soal itu. Gimana nanti cara ngeklik opsinya kayak gitu. Sebenarnya itu acara intinya. Cuman untuk meminimalisir kendala pas hari H, nanti itu bisa yaitu digunakan untuk ngecek username-nya itu. Kan sebelum simulasi juga sudah dikasih tahu kan pastinya tentang kalau harus username-nya harus sesuai sudah. Nah, pas simulasi kalau misalkan masih ada peserta yang masih belum pakai username-nya yang benar itu. Nah, itu bisa ya pada saat itu juga ngingetinnya biar pas hari H itu benar-benar udah fix semua. Sama nanti kan kita ngajarin ngeposisikan kameranya itu kayak gimana ke pesertanya. Itu juga buat meminimalisir itu pas hari H-nya itu. Biar nggak lama-lama gitu loh kalian ngeceknya. Soalnya wes tahu semua kayak gitu kan. Ya gitu. Ada lagi kah? Ada lagi, Rek? Nanti mungkin kalau misalkan ada forum briefing kedua ya, nanti bisa ditanyakan pas itu. Kalau misalkan sekarang masih belum menemukan pertanyaan. Mungkin kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, sudah wes Bil. Iya, Jo. Sudah ya, Rek. Mungkin untuk briefing kali ini cukup. Apabila ada pertanyaan ataupun saran dan kendala bisa langsung PC aku maupun Jo. Nah, terima kasih banyak yang sudah menyempatkan hadir pada briefing pengawas 1 DTMSC 25. Semoga acara topiknya lancar dan kalian paham apa yang sudah tak jelaskan sama dijelaskan tadi. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rek. Semangat. Sungguh ya.